Bab 1296 Istana. Dengan berlalunya waktu, Tang Wulin tidak banyak memikirkan peristiwa masa lalu. Terutama setelah mengambil posisi Master Sekte Tang. Long Yue pernah menjadi musuh utama di hatinya. Pada satu titik, dia bahkan menganggap mengalahkan Long Yue tujuannya. Namun, tujuannya saat ini adalah bintang laut. Di ujung langit berbintang di kejauhan, orang tua kandungnya menunggunya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menjadi limit Douluo sesegera mungkin. Hanya dengan membuat terobosan ke dunia yang sama sekali berbeda dia akan bisa mendapatkan lokasi mereka. Meskipun orang tua kandungnya masih hidup, dia telah kehilangan semua koneksi ke mereka. Meskipun demikian, dia tidak akan menyerah selama ada harapan. Kabin pilot Meisha hitam dibuka. Long Yuxue melompat dengan lincah dan berjalan menuju Tang Wulin dengan langkah cepat. Tang Wulin datang untuk mencarinya di pagi hari. Dia ingin dia memimpin unit naga darah untuk mempersiapkan persidangan yang akan datang. Dia tahu bahwa dia sedang merencanakan penipuan yang akan memberikan dampak yang mengesankan. Sinar ion berat dianggap sebagai senjata pembunuh yang hebat. Bahkan pria itu, mungkin bahkan binatang buas, yang mereka temui di awal, dikalahkan oleh senjata. Tang Wulin berbicara dengan tersenyum. Kamu pasti telah melalui banyak masalah untuk ini. Long Yuxue menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa selama aku bisa membantumu. Shrek Six Monsters terkejut ketika melihat ini. Long Yuxue jelas bukan wanita pertama yang jatuh cinta pada Tang Wulin. Kemungkinan besar, dia juga tidak akan menjadi yang terakhir. Betapa sia-sianya bagi para wanita yang merenung setelah Tang Wulin karena dia adalah seorang pria satu wanita. Mereka hanya bisa mendesah dalam hati untuk Long Yuxue. Semua orang harus kembali dan istirahat malam yang nyenyak. Kita akan bertemu dengan Kaisar besok yang merupakan agenda terpenting dari perjalanan kita. Keberhasilan atau kegagalan kami bergantung pada pertemuan ini. Dipersiapkan. Kekaisaran Luostar menganjurkan pertempuran agar mereka mengerti apa yang dimaksud Tang Wulin dengan dipersiapkan. Namun, semua orang bersemangat untuk uji coba. Khususnya orang-orang dari Shrek seperti Sima Jinchi, Aruheng, dan yang lainnya. Mereka bosan sampai mati setelah bepergian dalam kapal selam untuk waktu yang lama. Sekte Master, tolong izinkan saya untuk menguraikan organisasi dan keadaan di Sekte Tang kami saat ini. Ini akan memfasilitasi prosedur jaringan di akhir negosiasi. Saya pikir hasil negosiasi akan menguntungkan. Untuk jaga-jaga, sisa masalah harus disiapkan sesuai. Tang Wulin mengangguk. Jika perang akan terjadi, Star Luo Empire akan menjadi faktor yang paling penting. Jika federasi menyerang Do Spirit Empire terlebih dahulu, maka Star Luo Empire dapat memberikan bala bantuan. Di sisi lain, jika serangan dilancarkan terhadap Star Luo terlebih dahulu, Star Luo Empire perlu menahan serangan tentara federal. Selain itu, mereka harus dapat memaksa mereka untuk menarik pasukan mereka dengan cepat dengan pertempuran yang minimal. Kita harus segera memulai persiapan. Selain menyediakan dua kerajaan dengan persediaan, kami juga memiliki beberapa sumber daya untuk Tang Sek kami. Sumber daya ini dapat dimanfaatkan jika perlu. Tentu saja akan lebih baik dengan sumber daya yang disediakan oleh kantor pusat. Sekte Master, silakan lewat sini. Keesokan harinya, Tang Wulin sibuk sepanjang hari. Jadi dia hanya kembali ke kamarnya sekitar tengah malam. Namun, ia tampak bugar dan energi setelah istirahat malam yang nyenyak. Dia mandi dan berubah menjadi jubah kuno yang melambangkan Master Sekte Tang Sekte. Hari ini adalah hari terpenting dalam perjalanannya. Unit Dewa Darah tetap tinggal. Selain orang-orang dari Tang Sek Star Luo Empire, ada Tang Wulin, Shrek Six Monsters bersama dengan Aruheng dan Sima Jinchi yang memulai perjalanan ini. Kemampuan Tang Wulin akan naik ke tingkat lain dengan kehadiran saber kekuatan klan naga Sima Jinchi. Iring-iringan Tang Sekte meninggalkan markas. Sebagai bukti hak istimewanya, tidak ada mobil lain di jalan yang luas dan luas itu selain beberapa tentara yang ditunjuk khusus berjaga di kedua sisi jalan. Semua mobil Tang Sekte adalah khas. Tang Wulin dan wajah tersenyum Douluo Hujie ada di mobil kedua. Sepanjang jalan, mereka memejamkan mata untuk beristirahat. Apapun yang terjadi, ikuti arus.
Hasil hari ini akan menentukan apakah mereka berhasil menghentikan perang di benua itu dan mencegah penduduk dari jatuh ke dalam penderitaan dan kesengsaraan. Istana sangat dibentengi. Iring-iringan mobil berhenti di depan istana di mana orang-orang hanya bisa memasuki istana dengan berjalan kaki. Dai Yuyan menunggu bersama sekelompok orang di pintu masuk untuk menyambut mereka. Kaisar tidak termasuk di antara rombongan penyambutan. Bagaimanapun, Tang Wulin hanyalah Master Sekte Tang. Statusnya masih jauh di bawah Kaisar. Sudah ramah padanya untuk mengirim putra mahkota untuk menyambut mereka secara pribadi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin memperhatikan bahwa Dai Yuyan mengamatinya dengan ekspresi yang agak aneh ketika dia bertemu Dai Yuyan. Yang mulia, Tang Wulin mengangguk ke arah Dai Yuyan sebagai tanda penghormatan. Senyum Dai Yuyan semakin lebar. Dia berbicara dengan cara yang sangat ramah. Sekte Master, silakan lewat sini. Sapaan itu jelas terdengar seperti kerabat yang membuat Tang Wulin sedikit tidak nyaman. Sejak dia berkenalan dengan putra mahkota, itu adalah pertama kalinya Tang Wulin untuk bersekutu dengan Dai Yuyan. Tentu, ini menandakan awal yang baik. Keduanya berjalan berdampingan dengan rombongan lainnya mengikuti di belakang. Bahkan semilai Face Douluo dengan sengaja jatuh di belakang mereka. Dai Yuyan berbicara kepada Tang Wulin saat mereka berjalan. Guru Sekte Tang Sekte, apa kesanmu tentang Kekaisaran Bintang Luo? Tang Wulin menjawab, luar biasa. Kekaisaran Luo Bintang menekankan pentingnya penguasa jiwa dan penanaman kekuatan individu mereka yang pada gilirannya mendorong guru jiwa untuk berkultivasi dengan susah payah. Selain itu, kita masih dapat melihat banyak budaya tradisional yang telah musnah di federasi. Saya sendiri seorang tradisionalis. Dai Yuyan mengangguk. Tepat sekali. Faktanya, Federasi Douluo muncul setelah tabrakan benua pada tahun-tahun itu. Benua Douluo pada awalnya tidak sebesar itu. Benua Douluo saat ini dibentuk sebagai hasil dari pergerakan lempeng Douluo yang terjadi ketika benua lain bertabrakan. Benua yang bertabrakan dengan benua Douluo pada saat itu adalah benua matahari bulan. Sun Moon kontinen diberkati dengan sumber daya yang berlimpah. Mereka tidak memiliki master jiwa. Tetapi mereka berhasil mengembangkan teknologi jiwa yang luar biasa. Akibatnya, ada perubahan revolusioner di benua Douluo. Apakah itu benua Bintang Luo atau benua Douluo saat ini? Penduduknya adalah penduduk asli benua Douluo. Pembentukan Federasi Douluo saat ini adalah kombinasi dari banyak ras yang termasuk penduduk benua matahari bulan dan penduduk asli benua Douluo. Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dou Spirit mengadopsi sikap bermusuhan terhadap populasi benua matahari bulan karena perbedaan ras. Itu berakhir dengan migrasi besar-besaran dari benua Bintang Luo. 10.000 tahun yang lalu, para master jiwa memiliki status terkemuka di benua Douluo. Dengan perkembangan perangkat jiwa yang berkecepatan tinggi, para master panduan jiwa dan para master mesya secara bertahap menjadi arus utama. Perkembangan perangkat jiwa memungkinkan orang biasa untuk dilengkapi dengan kekuatan penghancur yang kuat. Selanjutnya, status tuan jiwa berkurang. Akibatnya, jumlah master jiwa Federasi Douluo menurun, khususnya yang sangat terampil. Seorang guru jiwa hanya dianggap sangat terampil ketika basis budidayanya telah membuat terobosan ke dunia jiwa sage. Tidak diragukan lagi, kultivasi adalah proses yang panjang dan sulit. Di sisi lain, jika para master jiwa berbakat yang memilih untuk menjadi guru panduan jiwa menerapkan beberapa jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka untuk menjadi master mesya, maka prosesnya akan jauh lebih pendek. Waktu yang dibutuhkan adalah separuh dari waktu yang dibutuhkan untuk menjadi guru jiwa yang sangat terampil. Pada saat yang sama, kemampuan bertarung mereka tidak akan banyak berbeda. Fokus federasi pada saat itu adalah untuk secara aktif mengembangkan guru-guru pemandu jiwa dan mengintensifkan penelitian tentang teknologi jiwa. Itu dilakukan untuk mengantisipasi penaklukan planet-planet lain di masa depan yang jauh dan eksplorasi tanah yang cocok untuk kelangsungan hidup umat manusia. Begitulah arah federasi. Dengan demikian, Parlemen Federal tidak peduli ketika Pagoda Roh memperoleh kendali penuh dari roh-roh. Banyak penelitian federasi dirancang untuk memungkinkan orang biasa menjadi penguasa jiwa yang kuat. Menyusul kesempurnaan terus-menerus dari teknologi mesya,
Kebutuhan untuk master jiwa untuk meningkatkan efektivitas Misha jauh berkurang. Bab 1297, Star Luo Royal Court. Banyak ilmuwan federasi menyatakan bahwa teknologi akan menggantikan penguasa jiwa di masa depan. Pada saat itu, tidak akan ada kebutuhan untuk penguasa jiwa. Bagaimanapun, binatang jiwa sudah punah dan penelitian tentang jiwa roh telah mencapai hambatan. Mengapa mereka membuang waktu untuk berkultivasi ketika teknologi bisa menggantikannya? Sudut pandang ini memiliki pendukungnya di Dao Spirit Empire meskipun teknologi jiwanya telah tertinggal. Karenanya, mereka bekerja keras dalam mengembangkan teknologi jiwa mereka untuk bersaing dengan yang lain. Di sisi lain, Kekaisaran Luo Star menganut tradisi di mana gagasan kepahlawanan dihargai di dalam hati mereka. Bahkan penelitian yang dilakukan pada teknologi jiwa mereka ditargetkan untuk meningkatkan kemampuan bertarung individu. Mereka percaya bahwa jika kekuatan seseorang dapat diperkuat secara signifikan, itu mungkin bahkan mengubah hasil perang. Mungkin, Kekaisaran Luo Star pernah menjadi saksi pendiri Tang Sek. Tang San menciptakan keajaiban selama pertempuran martial Soul Hall kembali pada awalnya. Kemudian, ia juga menyaksikan upaya heroik dari es suci Dou Luo Huo Yuhao dalam mengalahkan Kekaisaran Sun Moon sendirian. Karena alasan inilah perasaan Dai Yu yang gusar kemarin setelah menyaksikan kekuatan sinar ion yang berat. Jika teknologi federasi telah melampaui kekaisaran sampai-sampai senjata seorang prajurit dapat mencapai efek yang menghancurkan seperti itu, bagaimana mungkin perang dapat diperangi? Istana itu didekorasi dengan sangat indah dengan balok-balok yang dicat dan pilar berukir. Meskipun Kekaisaran Luo Star berada di era teknologi jiwa modern, tentaranya yang menjaga istana masih mengenakan pakaian lapis baja tradisional. Rasanya hampir seperti berada di Kekaisaran Bintang Luo ribuan tahun yang lalu ketika istana tampak kuno dan tampaknya tidak berubah sama sekali. Mereka melangkah ke ruang audiensi. Kubah itu tingginya 40 meter. Aula yang luas memancarkan pengaruh kekaisaran. Pejabat sipil dan militer dari semua tingkatan berdiri di kedua sisi ruang audiensi. Hari ini seharusnya menjadi pertemuan pagi Kekaisaran Bintang Luo. Rupanya, Yang Mulia memiliki motif untuk memilih untuk bertemu Tang Wulin pada hari seperti itu. Namun demikian, Smiley-Face Dou Luo telah menjelaskan kepada Tang Wulin sebelumnya tentang hal ini sehingga Tang Wulin akan lebih siap. Dia mengangkat kepalanya dan melihat struktur kecil seperti benteng yang bertengger di puncak tangga yang dilapisi karpet merah. Sekitar selusin penjaga dan petugas berdiri di kedua sisi bangunan. Di tengah struktur duduk seorang pria. Dia mengenakan jubah yang bertatahkan emas dan disulam dengan naga ganas berwarna putih. Harimau putih adalah simbol Kekaisaran Bintang Luo. Itu juga garis langsung jiwa bangsawan yang menjadi alasan mengapa harimau dianggap sebagai simbol kehormatan oleh kaisar. Bahkan di usianya, Dai Tianling menjadi guru jiwa yang kuat. Memiliki garis penuaan sangat sedikit di wajahnya. Meskipun Tang Wulin telah bertemu dengannya sebelumnya. Itu dari kejauhan dan dia tidak terlalu memperhatikan kaisar bahkan selama upacara presentasi penghargaan. Meskipun demikian, Tang Wulin merasa sedikit aneh setelah bertemu dengan kaisar hari ini. Dia telah kembali tetapi dengan status yang berbeda kali ini. Belum lama berselang. Dia tidak pernah mengira akan melibatkan kaisar dalam negosiasi dengan pijakan yang sama pada usia 20. Ada kursi lain di sebelah Dai Tianling di sebelah kanan. Itu adalah satu-satunya kursi lain di peron. Seorang lelaki tua duduk tegak di kursi dengan kelopak matanya terkulai hampir seolah-olah dia tertidur. Tang Wulin tidak memiliki kesan yang baik padanya. Dia adalah Presiden Akademi Monster, Limit Dou Luo, yang tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghentikan Long Yue ketika Tang Wulin diserang dengan kejam oleh Long Yue. Jika bukan karena kemampuan penyembuhan diri Tang Wulin, selain intervensi tepat waktu Guru Mu Ye, Tang Wulin mungkin telah mati. Namanya adalah Enci. Tang Wulin mengingat nama itu dengan sangat baik. Dia duduk di sebelah kaisar karena dia bukan hanya Limit Dou Luo, tetapi juga guru kaisar. Kaisar pernah menjadi murid Enci. Dia sudah lama di bawah pengawasan Enci. Karenanya, dia sangat menghormati Enci. Namun, perhatian Tang Wulin bukan pada guru kaisar tetapi orang yang berdiri di sisi lain Dai Tianling. Dia berpakaian megah dengan pakaian resmi tanpa celah.
Rambutnya ditata dengan gaya debutan yang memenuhi syarat. Gaunnya memiliki sulaman halus burung phoenix yang melebarkan sayapnya dan menjulang tinggi di langit dengan tatapan penuh semangat seperti tatapan yang dimilikinya. Sepasang matanya yang besar dan cerah memiliki pengaruh mendalam pada Tang Wulin lebih dari sekali di masa lalu. Dalam reuni saat ini, mata mereka bertemu satu sama lain. Tiba-tiba, ada tatapan tajam di tatapan tegas Tang Wulin. Mustahil baginya untuk tetap tabah. Setidaknya, masih ada kesukaan baginya. Bahkan, dia pernah melakukan perjalanan jauh untuk menemuinya di Akademi Shrek sehingga bisa bersamanya. Sayangnya, dia ditolak olehnya saat itu. Sejak itu, Tang Wulin merasa minta maaf padanya di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Dai Yuner menatap kembali padanya. Tidak ada salah mengira semangat dalam pandangannya. Di sisi lain, tatapannya memiliki sedikit antisipasi, rasa rindu. Ada lapisan kabut tipis dan bahkan beberapa kepahitan tersembunyi. Selama pertemuan terakhir mereka berada di festival tanggal Danau Dewa Laut di Danau Dewa Laut. Waktu telah berlalu dan keadaan berubah. Danau Dewa Laut sudah tidak ada lagi. Seperti sudah ditakdirkan, mereka bertemu sekali lagi di ruang audiensi Istana Kekaisaran Bintang Luo. Hidup selalu penuh kejutan. Dai Yuyan dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan membungkuk memberi hormat. Yang mulia, sekte-sekte Master Tang Wulin ada di sini. Di permukaan, semua ritual tradisional masih dilakukan. Namun, ada perubahan di Kekaisaran Luo Star. Misalnya, satu perubahan seperti itu adalah para pejabat tidak perlu berlutut di hadapan kaisar lagi. Karena alasan ini, orang-orang menyukai keluarga Dai. Keluarga Dai adalah keluarga pembangkit tenaga listrik yang turun dari Holiais Douluo. Reputasi Holiais Douluo tersebar luas di federasi. Dia lebih dikenal sebagai Huo Yuhao. Namun, namanya selalu menjadi Dai Yuhao di Star Luo Empire. Dia seharusnya mewarisi garis keturunan kerajaan kekaisaran. Sayangnya, Ais Douluo Suci tidak memiliki jiwa bela diri harimau putih saat itu. Dai Tianling mengangguk ke arah Tang Wulin tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Master Sekte Tang Sekte harus lelah setelah melakukan perjalanan sejauh itu. Mohon beristirahat sebentar. Dan kita akan berdiskusi setelah kebaktian pagi. Terima kasih, Yang Mulia. Tang Wulin membungkuk memberi hormat. Seseorang memindahkan kursi dan mengundang Tang Wulin untuk duduk di depan pejabat sipil dan militer. Dia hanya selangkah lagi dari platform. Smiley Face Douluo diundang untuk duduk di satu sisi sementara sisanya dari Shrek Seven Monsters duduk di belakang Tang Wulin. Dai Tianling berbicara. Mari kita lanjutkan dengan kebaktian pagi. Bagaimana situasi dengan pengiriman pasukan militer kita? Seorang menteri mengambil langkah besar ke depan. Yang mulia, semuanya berkembang dengan lancar saat ini. Korps tentara pertama, ketiga dan ketujuh kekaisaran telah dikirim ke perbatasan. Pelatihan bersama armada es suci dan armada macan putih telah selesai juga. Semua senjata yang berbeda telah dikerahkan. Jika ada masalah dengan alokasi sumber daya, Kementerian Pendapatan adalah untuk memastikan bahwa tentara kita mampu menanggapi setiap perubahan mendadak dalam situasi ini. Ya, Yang Mulia. Menteri berdiri di garis ketiga di antara pejabat sipil berdiri keluar dari garis untuk memberikan jawabannya. Semua diskusi berikut membahas ekonomi. Tang Wulin duduk di sana dengan tenang saat dia mendengarkan persidangan. Tang Wulin merasa bahwa para menteri Kekaisaran Bintang Luo sangat produktif. Mereka mampu dan berpengalaman dalam mengelola portofolio mereka. Peran Dai Tianling sebagai kaisar adalah membuat keputusan dan memberikan putusan akhir. Beginilah seharusnya monarki otokratis. Itu sangat berbeda dari tradisi karena para menteri menikmati kebebasan berbicara. Namun, mereka perlu mempertahankan rasa hormat mereka terhadap royalti. Kekaisaran Luo Star merasa mereka cukup responsif sejauh mereka sangat percaya diri dengan kekuatan bangsa mereka dalam perang kali ini. Tang Wulin sepenuhnya terserap dalam persidangan. Dia tidak melihat Dai Yuner lagi. Dia bertindak secara alami dalam situasi dan memperhatikan semua hal yang terjadi. Enci membuka matanya saat ini. Tatapannya jatuh pada Tang Wulin yang sedang duduk di bawah platform. Tatapannya tampak buram. Tapi dia tampak sedikit bingung ketika melihat Tang Wulin.
Dia tidak menghentikan Long Yue dari membunuh Tang Wulin selama kompetisi di Star Luo Empire karena dia melihat potensi Tang Wulin pada saat itu. Sekarang, fakta telah membuktikan spekulasi dia. Tang Wulin saat ini duduk di barisan depan aula audiensi. Dia hadir sebagai Master Sekte Tang. Tidak diragukan lagi. Bukan hanya dia yang bisa melihat potensi pada pemuda ini. Para pejabat tinggi Sekte Tang dapat melihat hal yang sama. Selain itu, mereka bahkan lebih yakin daripada dia. Ketika Enci mengetahui bahwa Tang Wulin telah menjadi Master Sekte Tang, ia juga sangat heran. Itu adalah posisi di mana pria yang mewakili sekte pertama di benua itu dapat menyaingi pagoda roh yang berpengaruh saat ini. Bab 1298, Diskusi dengan Kaisar. Tang Wulin masih seorang pria muda. Baru berusia lebih dari 20 tahun. Terlepas dari potensi yang dimilikinya, kemampuannya mungkin mempercayai usianya. Bisakah dia menangani tekanan besar mengelola seluruh sekte Tang berdasarkan pengalamannya? Hanya 2 Master Hall dari Douluo Hall Tang Sekte yang memiliki jawaban. Tang Wulin telah dipilih sebagai Master Sekte untuk mewakili Sekte Tang dalam negosiasi dengan Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dou Spirit. Tidak diragukan lagi itu adalah peristiwa paling penting bagi Sekte Tang dalam beberapa tahun terakhir. Itu terbukti dari kepercayaan pejabat tinggi Tang Sekte terhadap pria muda ini. Tang Wulin tidak menyadari bahwa Douluo Amorous telah menyaksikan adegan di mana ia dipilih oleh pesawat. Takdir ada di pihak Tang Wulin. Itu juga nasib seluruh planet. Tidak berlebihan kalau dikatakan Tang Wulin adalah putra yang ditakdirkan. Jika orang seperti itu tidak dipercayakan dengan tanggung jawab penting, itu akan menjadi peluang yang terlewatkan. Orang tidak boleh lupa bahwa Tang Wulin juga dipercaya dengan reputasi Akademi Shrek. Tidak peduli seberapa dekat Akademi Tang Sekte dan Shrek, mereka bukan organisasi yang sama. Akademi Shrek telah menunjuk Tang Wulin sebagai Master Pavilion Dewa Laut pada saat kritis. Sehingga Sekte Tang secara alami menawarkan posisi yang serupa untuk Tang Wulin. Jika tidak, Tang Wulin akan lebih memilih Akademi. Enci menutup matanya sekali lagi. Saat ini, itu bukan lagi masalah membunuh Master Sekte Tang. Kerajaan tidak bisa berselisih dengan seluruh Tang Sekte. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menonton tanpa daya ketika Tang Wulin tumbuh dari kekuatan ke kekuatan. Pria ini pasti akan menjadi limit Douluo di masa depan. Dengan batas Douluo muda, Sekte Tang tidak perlu khawatir untuk waktu yang lama. Sementara Dai Tianling berbicara dengan pejabat sipil dan militernya, dia juga memperhatikan Tang Wulin. Tang Wulin tampil gagah dan luar biasa dalam jubah putih. Tapi dia tidak memancarkan aura yang kuat dari tubuhnya. Wajahnya tampan dan postur tubuhnya tegak. Meskipun menjadi kaisar, Dai Tianling diam-diam mengagumi Tang Wulin yang menjaga ketenangannya pada saat-saat semegah itu. Itu memang penampilan yang langka. Pertemuan pagi berlangsung 2 jam penuh. Ketika Dai Tianling mengumumkan pemecatan itu, banyak pejabat sipil dan militer sudah lelah sementara kaisar masih bersemangat dan segar. Para pejabat sipil dan militer mundur ketika kaisar berjalan turun dari peron. Enci mengikuti di belakang mengikuti jejak kaisar. Maaf, Tuan Sekte. Maaf membuatmu menunggu. Ekspresi serius pada wajah Dai Tianling diganti dengan senyum yang membuatnya tampak lembut. Tidak masalah. Kedatangan kami telah mengganggu Yang Mulia. Apakah Yang Mulia ingin beristirahat sebentar terlebih dahulu? Kata Tang Wulin tersenyum. Dia bersikap sopan dan sopan tanpa berlebihan. Dai Tianling memandang pemuda yang lembut dan pemarah di depannya. Dia tertawa terbahak-bahak. Meskipun aku mungkin sudah tua, aku belum setua itu. Ayo pergi. Kita akan berkumpul di ruang sidang belakang saya. Sepertinya Kaisar Kekaisaran Bintang Luo memiliki temperamen yang lembut. Saat ini, ia tidak menunjukkan kesulitan apapun terhadap Tang Wulin. Wajah tersenyum Douluo berbicara sambil tersenyum. Jika Yang Mulia menganggap dirinya tua, bagaimana dengan saya dan saudara lelaki Enci? Enci mengangkat kelopak matanya sedikit dan melirik semilai face Douluo. Aku tidak seusia denganmu. Berhentilah membandingkan usia kita. Sebenarnya, Enci lebih tua dari Hu Jie lebih dari 30 tahun. Hu Jie tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu memainkan harum senioritasmu. Mungkin, Anda bahkan mungkin hidup lebih lama dari saya.
Tang Wulin heran menemukan Smiley Face Douluo yang begitu nyaman dengan Presiden Monster Academy. Sepertinya mereka memiliki hubungan yang agak hangat. Enci menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku tidak bisa diganggu. Dai Tianling berbicara dengan tersenyum. Saya benar-benar iri dengan persahabatan antara Yang Mulia. Sebagai kaisar, saya sebenarnya tidak memiliki persahabatan seperti itu. Sekte Master, mari ngobrol di belakang. Kelompok Tang Wulin mengikuti kaisar ke ruang sidang belakang di mana minuman dilayani oleh para pelayan. Ruang sidang belakang juga didekorasi dengan indah. Itu luar biasa dan perabotan memiliki keagungan yang agung untuk itu. Dai Tianling mengambil kursi utama sementara Enci tetap duduk di sisinya. Tang Wulin mengambil kursi sebelah kanan yang tersisa meninggalkan Dai Yuyan dengan kursi di sisi yang berlawanan. Dai Yuner tidak pergi karena dia tetap berdiri di belakang Dai Tianling. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Tang Wulin. Namun, tatapannya tidak pernah meninggalkan Tang Wulin. Dai Tianling berbicara sambil tersenyum. Sekte Master, kamu pasti lelah karena perjalanan yang melelahkan. Apakah Anda berhasil beristirahat? Dai Tianling bersikap sopan. Tang Wulin berbicara. Kami beristirahat dengan baik. Terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia. Saya mengerti tujuan kunjungan Tang Sekte di sini saat ini. Saya telah melewati semua syarat dan ketentuan juga. Saya menemukan mayoritas dari mereka dapat diterima. Juga, Bintang Luo berterima kasih atas dukungan Tang Sek selama ini. Karena itu, ada beberapa bidang yang perlu dibahas lebih lanjut. Oh, saya ingin tahu daerah mana yang perlu kita perhatikan. Yang Mulia, tanya Tang Wulin dengan tenang. Dai Tianling tersenyum. Mereka sebenarnya tidak begitu penting. Aku ingin tahu apakah ada permintaan lain dari Tang Sek. Tang Wulin menjawab. Sekte Tang kami berharap untuk menghentikan perang agar tidak terjadi penderitaan dan kesengsaraan di antara penduduk. Di Dou Spirit Empire, ada orang-orang dari Holy Spirit Cult. Perang akan memberi manfaat paling besar bagi Roh Kudus Pemujaan karena mereka akan mengeksploitasi yang mati dan yang terluka. Kultus Roh Kudus telah tumbuh semakin aktif selama bertahun-tahun. Selain itu, ada di balik banyak serangan teroris yang menghancurkan di Federasi. Tidak ada keraguan mereka punya rencana lain. Karena kami telah mengkonfirmasi kolusi mereka dengan Spirit Pagoda, situasinya menjadi lebih rumit. Jadi, kita tidak bisa membiarkan mereka mendapat keuntungan lebih jauh dari perang. Dai Tianling sedikit mengernyit. Jadi, maksudmu Roh Kudus telah menyusup ke kekaisaran kita? Tang Wulin mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Itu sudah pasti. Mereka bersembunyi sambil menunggu perang. Mereka akan memiliki lebih banyak keuntungan saat perang berlangsung. Kultus Roh Kudus akan menjadi lebih kuat dari yang dapat kita bayangkan. Kami pernah bertemu 2 dari 4 Raja Surgawi Agung mereka. Mereka semua peringkat 98 pembangkit tenaga listrik judul Douluo. Lebih jauh lagi, setidaknya ada 5 Master Jiwa Jahat yang bahkan lebih kuat dari mereka. Termasuk Demon Darah Kegelapan yang kami terlibat dalam pertarungan jarak jauh di Kerajaan Kekaisaran Roh. Tatapan Tang Wulin berubah menjadi dingin pahit saat mengingat Darkness Blood Demon. Aura awalnya yang tenang sedikit berubah sejenak. Meskipun itu hanya perubahan sesaat. Enci yang melihat sekilas wajah Tang Wulin memiliki kejutan ringan. Tang Wulin menyembunyikan dirinya dengan sangat baik sebelumnya sehingga bahkan Enci tidak dapat memastikan basis kultivasi Tang Wulin yang sebenarnya. Tapi sekarang, pada saat itu sebelumnya, Enci jelas bisa merasakan domain roh dalam tubuh Tang Wulin. Enci tidak dapat menahan perasaan tidak percaya pada penemuan ini. Hanya beberapa tahun sejak acara itu. Seberapa tinggi basis kultivasi spiritualnya terakhir kali dia berada di Star Luo Empire? Apakah itu asal roh? Hanya beberapa tahun sejak terakhir mereka bertemu. Apakah Tang Wulin sudah mencapai terobosan sedemikian rupa? Bahkan wajah tersenyum Douluo Hujie masih dalam tahap awal dari domain roh. Dia belum menyingkat wilayah rohaninya dengan sukses. Mungkinkah pria muda itu mengalami pertemuan yang kebetulan? Dia menyadari bahwa dia perlu meneliti Master Sekte Tang Sekte. Tang Wulin ada di sini hari ini bukan hanya karena kekayaan alamnya tetapi juga prestasinya yang luar biasa. Roh Kudus Pemujaan. Itu bukan pertama kalinya Dai Tianling mendengar nama itu.
Kultus Roh Kudus masih relatif tidak dikenal di Kekaisaran Luo Star. Mereka belum menimbulkan masalah di Kekaisaran Luo Star. Jadi mereka tidak terlalu mempedulikan siapapun. Menilai dari konflik antara kekaisaran, ancaman Roh Kudus terhadap federasi bukanlah hal yang buruk bagi Kekaisaran Bintang Luo. Itu didasarkan pada premis bahwa ancaman itu tidak akan menjadi kenyataan di Kekaisaran Luo Star. Bab 1299, istilah termudah. Tang Wulin mengangguk dengan sungguh-sungguh. The Holy Spirit Cult mampu menghancurkan Akademi Srek kami dan markas Tang Sek. Kemudian, mereka membawa kekacauan yang sama ke banyak tempat lain juga. Sementara dia berbicara, tatapannya menyapu dekorasi ruang sidang belakang. Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menjelaskan apa yang dia pikirkan. Dai Yuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, Tang Sekte Master, apakah Anda mencoba untuk membuat kami khawatir dengan klaim fantastis Anda? Bahkan jika Roh Kudus Cult akan menyelinap ke kerajaan kita, kekuatan utama mereka masih harus di Federasi Douluo. Tang Wulin berbicara, kita harus tetap berhati-hati dalam segala hal yang kita lakukan. Kekacauan paling bermanfaat bagi kultus Roh Kudus. Sulit untuk mengatakan apakah mereka memperparah konflik dalam perang ini. Menurut informasi terbaru, Federasi telah menyegel seluruh garis pantai dan setiap bentuk deteksi radar. Apalagi mereka sedang melakukan pengawasan dalam skala besar. Tidak ada yang tahu kapan armada federal akan muncul di laut. Karena itu, kami bergegas ke sini secepat mungkin. Berharap Yang Mulia bisa membuat keputusan segera. Semua yang perlu dia katakan. Dia sudah memberitahu Dai Yuyan kemarin. Sebenarnya lebih penting baginya untuk menunggu keputusan Kaisar saat ini atau mengajukan syarat dari kompromi Tang Sek. Sekte Tang tidak hanya berurusan dengan senjata. Karena permintaannya yang paling penting adalah bahwa setiap penggunaan senjata ini harus terlebih dahulu menerima izin Tang Sekte. Senjata-senjata hanya dapat digunakan jika diperlukan dan tidak digunakan untuk memulai perang. Untuk itu, Tang Sekte akan mengenkripsi semua senjata dan peralatan yang disediakan oleh mereka sehingga senjata hanya bisa digunakan dengan kode sandi yang disediakan oleh Tang Sekte itu sendiri. Ini adalah batasan yang sangat besar. Mereka yang membeli peralatan tidak diizinkan untuk menggunakannya sesuka hati. Yang sangat terbatas. Kalau tidak ada alasan bagi Kekaisaran Luo Star atau Kekaisaran Semangat Do untuk menolak pembelian senjata jiwa yang kuat. Dai Tianling memandang Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Dia berkata, Tuan Sekte Tang, sungguh sulit bagi kami untuk menerima permintaan Tang Sekte, tidak peduli bagaimana Anda melihat ini. Namun, kami benar-benar membutuhkan kumpulan senjata ini jika perang dapat terjadi kapan saja saat ini. Kenapa kita tidak bertaruh? Sepanjang waktu dia berbicara, Dai Tianling tetap tersenyum. Taruhan. Tang Wulin merasa aneh bahwa kata seperti itu keluar dari mulut penguasa kekaisaran besar. Selain itu, ini terkait dengan keselamatan kekaisaran. Taruhan. Apa Yang Mulia ingin bertaruh? Tanya Tang Wulin sambil mempertahankan ketenangannya. Dai Tianling menjawab, saya percaya bahwa Guru Sekte Tang menyadari kerasnya hukuman Anda. Jadi, kami akan bertaruh untuk ini. Jika kami kalah, maka kami akan menyetujui semua persyaratan Anda. Dan tidak hanya itu, kami akan menaikkan harga pembelian sebesar 10%. Jika Anda kalah, maka Anda harus menghapus batasan. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Yang Mulia, ini bukan waktunya untuk permainan anak-anak. Dai Tianling berbicara, tentu saja, ini bukan permainan. Ini adalah kata-kata saya yang berharga dan semua yang saya katakan adalah yang paling penting. Tang Wulin berbicara dengan agak mengejek. Yang Mulia, bukan itu yang saya maksud. Anda harus mengerti apa yang saya katakan. Dai Tianling berbicara dengan tenang. Maaf, Tuan Sekte Tang. Ini adalah keputusan akhir kita. Bagaimana dengan ini? Mengapa Anda tidak mendengarkan ketentuan taruhan kami? Mungkin ada metode lain yang bisa kita adopsi jika kita memilih untuk tidak melakukannya. Saya hanya memiliki satu persyaratan dan jika Anda dapat berjanji untuk mematuhinya maka kita tidak hanya akan menyetujui semua yang diminta Sekte Tang. Kami akan meningkatkan total harga pembelian sebesar 20% sebagai hadiah untuk Anda. Tang Sekte Master. Meningkat 20%. Kedengarannya tidak banyak.
Tetapi nilai total dari sejumlah besar senjata jiwa tetap adalah astronomi. Jumlah senjata yang disiapkan oleh Tang Sekte untuk dikirim ke Star Luo Empire adalah 4 kali lebih banyak dari yang mereka kirim untuk Do Spirit Empire. Peningkatan yang diajukan Dai Tianling akan cukup untuk mempersenjatai pasukan Meisha dan masih ada yang tersisa. Begitu Dai Tianling mengajukan tawaran itu, bahkan wajah tersenyum Dou Luo Hujie berubah pandangan saat dia menjadi lebih fokus pada diskusi. Meskipun dia memiliki hubungan intim dengan keluarga kerajaan, sebagai mediator dari Sekte Tang di Kekaisaran Luo Star, dia tidak tahu apa niat keluarga kerajaan saat ini. Dia hanya belajar tentang rencana Kekaisaran Bintang Luo pada saat ini. Jika harganya naik 20%, uang itu dapat dikonversi menjadi sumber daya di Kekaisaran Luo Star dan Kekaisaran Do Spirit yang akan sangat membantu bagi pengembangan Sekte Tang. Apa persyaratan dari permintaan yang mulia? Tang Wulin memandang ke arah Dai Tianling dan hatinya merasa tidak enak. Jika permintaan ini akan meningkatkan nilai total sebesar 20%, orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Dai Tianling tersenyum. Bahkan Enci, yang duduk di sisinya, tersenyum. Sebenarnya permintaan itu tidak sulit. Selain itu, tidak perlu bagi Sekte Tang untuk membayar harga berapapun. Yang paling penting, itu adalah pilihan pribadi Anda. Tang Sekmaster. Saat dia berbicara, dia menoleh ke samping dan menatap Dai Yuner, yang telah berdiri di sisinya selama ini. Dalam sepersekian detik itu, firasat buruk muncul di benak Tang Wulin. Pada saat berikutnya, Dai Tianling mengkonfirmasi dengan tepat apa yang dia takuti. Saya hanya punya satu anak perempuan yang berharga dan saya telah memanjakannya sejak dia masih muda. Meskipun dia tidak mungkin mewarisi tahta sebagai seorang wanita, hampir seluruh rumah tangga kerajaan tahu bahwa, dalam hatiku, dia lebih penting daripada anakku. Sebagai putri keluarga kerajaan, saya bersikap lunak sampai-sampai dia tidak dibatasi oleh aturan keluarga kerajaan dan tidak perlu baginya untuk dinobatkan dalam serikat politik oleh pernikahan. Semua yang saya lakukan adalah karena dia adalah putri kesayangan saya. Saya tidak hanya seorang kaisar tetapi juga seorang ayah. Sebagai seorang ayah, saya hanya bisa berharap bahwa putri saya yang berharga dapat bahagia. Bertahun-tahun yang lalu, kamu berdua sudah saling kenal ketika kamu datang ke Star Luo Empire. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua. Tapi ada sesuatu yang setidaknya bisa kupastikan. Itu adalah bahwa putri saya yang berharga telah menyukai Anda. Tuan Sekte Tang, jika Anda bersedia menjadi menantu saya, maka kita dianggap sebagai keluarga. Tidak ada masalah lagi. Selain itu, saya tidak ingin Anda menjadi bagian dari rumah tangga. Tidak apa-apa asalkan Anda menjadikan anak saya istri Anda yang dinikahkan secara sah. Tidak perlu bagi Anda untuk tinggal di Star Luo Empire. Seorang pria yang baik siap untuk mewujudkan aspirasinya di mana saja di dunia. Star Luo Empire akan menjadi pendukung kuat di belakang Anda. Tang Wulin merasa sedikit terpana sementara Dai Yuner menoleh ke samping saat wajahnya yang memerah-memerah merah. Dia telah meminta Long Yue dan Enci untuk mengerahkan seluruh upaya mereka untuk membujuk ayahnya agar memanfaatkan kesempatan ini. Jika Gu Yuena masih di samping Tang Wulin, mungkin dia tidak akan melakukan ini. Namun, Gu Yuena tidak ada sementara rekan Tang Wulin yang lain tetap ada. Ini menandakan bahwa sesuatu mungkin telah terjadi di antara mereka. Dai Yuner sangat menyadari bahwa Tang Wulin benar-benar luar biasa. Sehingga pasti akan ada lebih dari satu atau dua orang yang jatuh hati padanya. Dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain seperti ini selama sisa hidupnya. Dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dia selalu mengerti pikirannya sendiri sejak dia masih muda. Dia tahu persis apa hubungan ideal dan kekasihnya nantinya. Dia pasti akan menemukan seseorang yang dia cintai. Tetapi bukan seseorang yang mencintainya. 6 monster Shrek lainnya yang duduk di samping Tang Wulin memiliki perubahan wajah sekaligus. Mereka pernah menyaksikan Dai Yuner menyatakan cinta kepada Tang Wulin di festival tanggal nasib Dewa Laut dengan mata mereka sendiri. Namun mereka tidak pernah berharap bahwa ketika mereka terlibat dalam negosiasi serius yang dapat mempengaruhi masa depan Kekaisaran Bintang Luo, Kaisar benar-benar akan membuat proposal yang sulit dipercaya. Namun,
Orang akan menemukan bahwa tipuannya ini benar-benar cerdik dan tidak tertandingi dengan pertimbangan yang cermat. Itu tidak sesederhana membunuh dua burung dengan satu batu. Jika Tang Wulin menikahi Dai Yuner, maka itu akan menghasilkan Master Sekte Tang Sekte dan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek yang menikahi Putri Bintang Kekaisaran Luo. Status dan posisi Tang Wulin saat ini jelas membuatnya cocok dengan Yang Mulia. Setelah pernikahan diselesaikan, Star Luo Empire hanya perlu memberikan sedikit publikasi tentang masalah ini untuk mengikat Tang Wulin ke Star Luo Empire. Selain itu, identitasnya sebagai Master Sekte Tang Sekte secara alami akan memperkuat hubungan Kekaisaran Bintang Luo dengan Sekte Tang hingga melampaui Do Spirit Empire. Meskipun di permukaan, Sekte Tang telah kehilangan banyak pengaruhnya di federasi, Kekaisaran Luo Star memahami betapa dalamnya rahasia batin sekte itu. Jika Sekte Tang bersedia untuk tidak berusaha mendukung Kekaisaran Luo Star, berbagi semua hasil penelitian mereka ke dalam teknologi jiwa, maka Kekaisaran Luo Star pasti bisa mengejar Federasi Dou Luo di masa depan. Mereka telah mempertimbangkan semua ini ketika mereka merencanakan skema ini. Pada saat yang sama, semua ini menunjukkan apa motif tersembunyi mereka yang membuat Tang Wulin menang begitu vital. Mereka dapat mengambil langkah mundur dan mengatakan bahwa bahkan jika Tang Wulin dibebaskan dari posisinya sebagai Master Sekte Tang oleh pejabat tinggi sekte setelah menyetujui pernikahan, ia masih merupakan pembangkit tenaga listrik dengan potensi menjadi batas Dou Luo. Putri Dai Tianling menikahi limit Dou Luo, membawanya ke kekaisaran. Ini saja masih akan menjadi prestasi. Dengan demikian, Tang Wulin menikahi Dai Yuner tentu akan menjadi keuntungan besar bagi Kekaisaran Bintang Luo dari sudut manapun. Terlebih lagi, Dai Yuner sudah memiliki perasaan untuk Tang Wulin. Putri Dai Tianling akan senang jika masalah ini berhasil. Struk tunggal ini bisa mencapai begitu banyak. Dai Tianling merasa sangat puas dengan dirinya sendiri saat dia mengusulkannya. Bab 1300, saya mengerti. Wajah Dai Yuyan juga tersenyum. Tang Wulin dulunya adalah lawannya dan terkadang lawannya lebih memahami satu sama lain. Jika dia masih di bawah asumsi bahwa Tang Wulin tidak setingkat dengan saudara perempuannya selama kunjungan terakhirnya, Tang Wulin benar-benar berbeda kali ini. Tang Wulin memiliki status Master Sekte Tang dan kemampuan yang kuat yang akan membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi suami sang putri. Jelas bahwa Smiley Face Dou Luo tidak menyadari situasi ini. Tetapi Tang Wulin tidak mungkin memberitahunya bahwa Dai Yuner pernah menyatakan cintanya kepadanya di festival tanggal nasib Dewa Laut. Dengan demikian, wajah tersenyum Dou Luo pada awalnya terkejut ketika mendengar kata-kata keagungannya. Tetapi wajahnya segera berubah menjadi senyuman. Tentu saja, pria yang licik itu bisa mengatakan bahwa tindakan Dai Tianling akan mencapai banyak hal dalam satu pukulan. Tapi itu juga bukan hal yang buruk bagi Sekte Tang. Sekte Tang disimpan di bawah jempol federasi, sehingga sekte akan membutuhkan semua dukungan yang bisa diperolehnya. Di sisi lain, Kekaisaran Luo Star selalu bekerja bersama dengan mereka dengan erat. Jika Tang Wulin mengambil sang putri sebagai istrinya, ia akan ditahan dengan curiga di dalam Sekte Tang. Tetapi pendapat Sekte Master tidak seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi karena masih ada dua Master Hall lagi di Sekte Tang. Pernikahan itu akan memungkinkan Kekaisaran Luo Bintang untuk lebih mempercayai Sekte Tang, membuat operasi mereka semakin selaras dan memasok mereka dengan sumber daya yang menguntungkan. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Hu Jie merenung dan menganggapnya agak menarik. Tang Wulin baru-baru ini diberikan posisi Master Sekte Tang. Jika dia mampu mendatangkan penghasilan yang begitu menguntungkan untuk Sekte Tang, itu akan banyak membantu untuk menstabilkan posisinya. Dengan demikian, bibir Smiley Dou Luo tersenyum lebar juga. Dia berharap bahwa akan ada serangkaian debat verbal yang panas pada awalnya. Namun sepertinya masalah itu akan diselesaikan dengan mudah. Hu Jie telah mengamati kelompok sahabat Tang Wulin dalam perjalanan ini. Meskipun gadis bernama Long Yuxue jelas memiliki minat pada Tang Wulin, dia bisa mengatakan bahwa cintanya tidak terbalas. Di sisi lain, sisa Shrek Seven Monsters semuanya digabungkan sementara Tang Wulin tampaknya masih lajang. Pada saat yang tepat ini, tatapan semua orang jatuh pada Tang Wulin sendirian saat mereka menunggu jawabannya.
Dia hanya perlu mengangguk sekali dan situasinya akan berakhir dengan memuaskan bagi semua orang. Tatapan Dai Yuner dipenuhi dengan kegigihan dan dia tidak bisa lagi peduli dengan menjunjung tinggi sikap wanita yang pendiam. Katakan ya, tolong, katakan ya. Dia bahkan siap untuk terjun ke pelukannya segera tanpa mempertimbangkan pangkatnya segera setelah dia mengatakan ya. Tang Wulin mengangkat kepalanya. Dia tidak menatap Dai Tianling. Tatapannya jatuh pada Dai Yuner sebelum dia berdiri. Dia memandang Dai Yuner dengan tatapan rumit di matanya. Seluruh ruang sidang belakang menjadi tenang. Yuner. Tang Wulin memanggil namanya dengan sedikit kesulitan. Dai Yuner bertemu dengan tatapannya. Dia melihat matanya dipenuhi rasa bersalah dan bahkan ketidakberdayaan. Mereka masih menakjubkan seperti sebelumnya dan bahkan lebih cantik daripada banyak wanita. Namun, pada saat yang tepat ini, mata Dai Yuner sudah berkabut dengan air mata. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia masih bingung dan bingung. Dia menggodanya dan mengubahnya menjadi bahan tertawaan seluruh adegan. Setelah itu, mereka dengan tegas ditentang dalam pertempuran. Mereka bertarung satu sama lain di panggung kompetisi berulang-ulang. Dari pertempuran awal hingga ketika akhirnya dia memimpin para siswa Akademi Shrek meraih kemenangan melawan tim King's Heavenly Monster Academy, yang menurut Dai Yuner tidak mungkin dikalahkan. Pada saat itu, dia telah berhasil meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Kemudian, mereka berkelana dalam ekspedisi ke Lembah Naga di mana dia melindunginya berulang kali di tempat mengerikan itu, menghalangi serangan jiwa naga untuk kali yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terus berjalan dan maju selangkah demi selangkah saat mereka menjadi semakin kuat. Bentuk alamatnya untuknya berangsur-angsur berubah juga. Bayangannya berubah lembut di hatinya. Dia membantunya untuk meninggalkan Lembah Naga selama masa yang berbahaya. Namun dia sendiri tidak berhasil keluar dan dia hilang selama 3 tahun. Dai Yuner merasa seperti mayat yang berjalan selama 3 tahun itu. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia berhasil melewati waktu itu. Tidak lama kemudian dia tahu bahwa dia masih hidup. Selain itu, dia mengetahui bahwa dia telah kembali ke Shrek Academy. Jadi dia mengejarnya tanpa peduli di dunia. Ketika akhirnya dia melihatnya, dia tahu betul bahwa dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Gu Yue. Tapi dia masih menguatkan diri untuk menyatakan cintanya pada festival tanggal nasib Dewa Laut. Namun demikian, dia hanya menerima penolakan maafnya. Pada saat yang tepat ini, di adegan ini, dia melihat ekspresi yang paling tidak ingin dilihatnya di matanya. Dia tidak meminta maaf dan dia tidak membutuhkan belas kasihan. Dia hanya tidak ingin melihat tatapan itu di matanya. Air mata memenuhi matanya yang bersinar dalam hitungan detik. Secerah mereka. Mereka tidak tahan lagi melihat pemandangan di depannya. Dia merasa seolah-olah hatinya diukir dalam sekejap saat rasa sakit yang hebat melayang di kedalaman jiwanya. Tidak perlu bicara lagi. Saya mengerti. Dai Yuner mengerahkan kekuatan seluruh tubuhnya saat dia berlari keluar. Tang Wulin melangkah maju tanpa sadar dalam upaya untuk menghentikannya. Tetapi dia tidak bisa mengatakan kata-kata yang datang ke mulutnya. Senyum Dai Tianling membeku sementara wajahnya hampir berubah hijau dengan amarah dalam sekejap. Enci mengerutkan kening. Dai Yuyan mengepalkan tangannya dengan erat. Wajah pangeran mahkota yang mantap itu sudah berubah warna menjadi merah tua. The Smiley Face Douluo merasa terkejut. Tang Wulin hanya menyebut nama sang putri dan dia tampaknya bisa mengatakan bahwa dia sudah ditolak. Suhu ruang sidang belakang tampak menurun dengan kecepatan penuh setelah gelombang emosi kelompok. Wajah tersenyum Douluo tahu betul bahwa negosiasi akan menjadi sangat sulit sekarang. Tang Wulin memiliki kepala sekolah sendiri. Dia rela mengorbankan hidupnya untuk sekte itu. Tetapi dia tidak pernah bisa mengorbankan cintanya. Cinta itu egois dan selalu begitu. Sama sekali tidak mungkin dia bisa menyimpan hal lain di dalam hatinya ketika sudah diisi oleh bayangannya. Cinta di antara mereka sudah sangat rapuh setelah menghadapi banyak kesulitan. Terlepas dari semua usahanya, dia masih belum berhasil bersamanya. Bagaimana dia bisa menerima cinta orang lain lagi? Jika di dunia ini, jika dia berkenalan dengan Dai Yuner sebelumnya, maka mungkin semuanya akan berbeda sekarang. Namun, tidak mungkin dia bisa mewujudkannya bahkan jika dia mampu meluncurkan time backtrack.
Dia benar-benar tidak ingin menyakiti Dai Yuner karena dia adalah gadis yang baik. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Meskipun itu tidak akan menjadi masalah baginya bahkan jika dia jatuh cinta dengan beberapa gadis lagi. Dia tidak akan membiarkan dirinya melakukannya karena dia tidak dapat melewati penghalang itu di dalam hatinya dan membiarkan dirinya melakukannya. Apakah itu Dai Yuner, Long Yuxue atau Wu Siduo? Dia hanya bisa meminta maaf kepada mereka semua karena sudah ada kekasih di hatinya. Itu dia yang baju perangnya mengambil namanya dan dikenal sebagai Dragon Kilin. Tang Wulin telah menamai armor perang 3 kata miliknya. Armor perang 3 kata miliknya akan dinamai Dragon Moon Song. 3 kata sederhana itu adalah perlindungan cintanya pada wanita itu. Dia hanya bisa berharap bahwa dia bisa berkomunikasi dengannya dan menenangkannya dengan kata-katanya yang manis. Selain itu, kata, lagu, bisa merujuk ke Gold Song-nya juga. Dia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti dia bisa tinggal bersamanya. Keduanya akan hidup bersama, memasak bersama, berjalan-jalan bersama, membisikkan kata-kata cinta yang manis bersama, menghabiskan setiap hari bersama dan tidak pernah berpisah. Itu adalah harapan terbesarnya. Dia telah bekerja keras selama ini untuk memenuhi harapannya yang mewah ini. Dia merasa sangat menyesal telah menyakiti Dai Yuner sekali lagi. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Mencintai seseorang itu menyakitkan. Tetapi itu lebih menyakitkan ketika dua orang tidak bisa bersama dan harus berpisah meskipun sebenarnya saling mencintai. Sekte Master, apakah Anda menyampaikan niat yang salah di sini? Wajah tersenyum Douluo bertanya dengan lembut. Mencoba meredakan situasi tegang. Tang Wulin berdiri di sana menatap Hu Jie. Dia tahu jawaban yang Douluo Smiley harapkan. Tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Suaranya tetap stabil dan tegas ketika dia berkata, "Maaf, Yang Mulia. Saya sudah mengecewakan Anda dan Putri Yuner. Tidak ada yang bisa saya lakukan karena saya sudah punya kekasih. Saya tidak berhak menikahi sang putri lagi." Bersambung.